Limbah diapers hingga saat ini menjadi permasalahan tersendiri di tengah masyarakat. Karenanya, Puskesmas Polowijen Blimbing Kota Malang melalui sanitarian mendirikan rumah diapers sebagai solusi pengelolaan limbah diapers yang dapat diolah menjadi kerajinan bernilai ekonomis. Fungsi rumah diapers sendiri tak hanya menerima diapers yang sudah dibersihkan dari masyarakat, tapi juga memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk melakukan pengelolaan limbah diapers secara mandiri. Saat ini, produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang telah mendapat pelatihan pun beragam. Mulai dari tas, hiasan, pot bunga, hiasan jilbab, vas bunga, tempat sampah, dan masih banyak lainnya. Bahkan, produk-produk ini tak kalah dari kerajinan tangan pada umumnya. Hadirnya rumah diapers ini juga dapat membuka lowongan kerja di tengah masyarakat. Kedepan juga pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM bisa menjalin kerjasama dengan aneka karya dari rumah diapers tersebut. Jadi sebelumnya kami perkenalkan rumah diapers ini berawal dari tahun 2017 ketika kami melaksanakan survei mawas diri di mana masyarakat di kelurahan-kelurahan kami itu merasa bahwa sampah diapers itu atau pampers itu sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Dibuang secara langsung di kali, di sungai, di got. Nah, sehingga pada tahun 2017 itu awal tahun tuh masalah itu sudah ada. Akhirnya harus kami tindak lanjuti. Cara tindak lanjut waktu itu adalah kami mencari referensi bagaimana sampah tersebut bisa kami olah menjadi suatu kerajinan sehingga tidak menumpuk. Ternyata di tahun 2018 ketika kita awal tahun melakukan survei mawas diri lagi, ternyata masalah itu masih ada. Berarti ini adalah masalah yang harus segera kami selesaikan. 2018 itu kami terus melatih untuk didaur ulang. Ternyata tidak sampai di situ. Akhir tahun 2018 itu banyak sekali keluhan lagi bahwa ternyata bukan hanya gelnya aja, bukan hanya diapasnya aja yang membahayakan, tapi masyarakat itu perilakunya dibuang dengan masih sama BAB anaknya. Dan itu ternyata bukan hanya untuk anak kecil, orang dewasa yang menggunakan ataupun lansia yang menggunakan diapers juga dibuang secara langsung di kali. Akhirnya 2019 kami launching, Februari 2019 kami launching rumah diapers, layanan pengolahan pelatihan untuk pengolahan popok sekali pakai, di mana kami berkiblat pada zero waste. Harapannya tidak akan ada lagi sampah yang menumpuk, mulai dari limbahnya yaitu pembungkusnya, kemudian mulai dari gelnya, dan yang paling penting adalah perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuang diapers yang berisi BAB anak itu ke kali ataupun ke sungai. Kalau kami itu selalu berfokus sebagai pemicu saja, biarkan masyarakat yang berkembang. Awalnya kami hanya melatih untuk membuat bunga aja. Nah, ternyata kan bahan dasar diapers ini plastik, sehingga bisa digunakan untuk menjadi kerajinan-kerajinan yang lain, seperti dompet, kemudian hiasan, kemudian tempat seperti ini, kemudian lampu, tas. Nah, mereka yang berkembang sendiri, sehingga kami sangat optimis dengan hasil kecil yang nanti akan dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Bak Gayung bersambung, inovasi ini pun berhasil meraih top 45 Kofabrik atau kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Malang Sutiaji di Balai Kota Malang Senin 16 November 2020 kepada Kepala Puskesmas Polowijen. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Sri Winarni menyampaikan adanya rumah diapers ini menjadi salah satu upaya di bidang kesehatan dalam menerapkan pilar pertama dalam STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu bebas ODF atau BABS
di mana mengandalkan popok bayi bekas untuk didaur ulang. Ya, jadi inovasi ini adalah karena kita melihat khususnya di Puskesmas Wolowijen itu kita melihat bahwa banyak limbah yang terkait dengan popok atau pampers yang dipakai oleh balita, sehingga ini kalau kita biarkan maka dan banyak yang dibuang ke kali, ke sungai dan lain sebagainya. Dan ini kalau dibiarkan akan menjadi limbah yang berbahaya juga bagi masyarakat, sehingga dari Puskesmas melakukan upaya ini dengan memberdayakan pada masyarakat untuk memberikan pengumpulan, memberdayakan masyarakat untuk mengumpulkan, mengolah dengan melakukan pelatihan-pelatihan, sehingga ketika ini dilaksanakan dan itu bisa dikelola dengan baik, maka secara nyata itu akan membantu kebersihan lingkungan sanitasi di sini, sehingga dan bagi pelakunya masyarakat yang mengolah ini juga bisa memberikan kontribusi atau peluang ekonomi, sehingga inilah yang dilakukan untuk upaya juga meningkatkan kesehatan di masyarakat dari sisi pengolahan limbah sampah. Salah satunya seperti itu. Jadi di STBM itu juga nanti upaya-upaya dari masyarakat untuk memanfaatkan MCK itu, dan juga ada kontribusi juga dari masyarakat atas inisiatif sendiri untuk bisa melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan MCK maupun mengadakan sendiri secara mandiri. Sementara itu, Wali Kota Malang Setiaji mengapresiasi akan inovasi yang dihadirkan Puskesmas Wolowijen tersebut. Kedepan, beragam inovasi pelayanan publik lainnya bisa terus dihadirkan di Kota Malang. Ia berharap peraihan penghargaan ini juga akan terus meningkat di tahun depan. Terlebih untuk menggeliatkan inovasi-inovasi terkhusus di lingkungan organisasi perangkat daerah Pemkot Malang akan diberikan reward bagi daerah melalui dana insentif daerah atau DID. Jadi sebetulnya sekarang tuh pemerintah lagi menggalakkan untuk berinovasi terus, Mas. Bahkan kita saat ini sudah maju yang tingkat nasional ya. Tingkat nasional itu kita masuk yang 40 sepasar pedas itu udah masuk. Nanti rencana kita masuk ke internasional yang sepasar pedas. Kita sudah masuk ke 30 inovasi nasional. Kita kemarin sudah Vicon, saya paparan. Kali ini yang masuk 30 itu satu, SMP 10 yang berkaitan dengan masalah gemar makan ikan. Terus yang masuk 45 yang dapat piagam itu adalah Puskesmas. Nah, itu nanti kedepannya bisa naik lagi karena SMP 10 tahun yang kemarin udah dapat, sekarang naik jadi 30. Termasuk tadi sampaikan Pak Sek bahwa juga ada inovasi berkaitan dengan ini, kita dapat penghargaan STBM, sanitasi berbasis masyarakat, yang poinnya adalah poin kolaborasi antara apa yang dari masyarakat dengan kita. Kita dana kelurahan kemarin kan dianggarkan untuk itu juga, untuk ODF itu, untuk ODF, untuk sumur resapan ya. Dan kita mendapatkan nomor 1 kemarin. Ada miss ya di undangan, katanya kita tidak dapat, padahal kita dapat undangan, sehingga Pak Menteri langsung telepon kepada saya. Saya juga kaget, Menteri melalui Ibu Fitra, kabid, salah satu kabid di Dinas Kesehatan Provinsi, bahwa sesungguhnya kita saat ini dapat tiga penghargaan ya. Dan ada yang masih kurang ya di sini, mungkin budaya kerja. Kemarin katanya reformasi birokrasi itu daerah ada yang dapat juga ini budaya kerja, Mas. Budaya kerja, reformasi birokrasi itu saya iri.
di Lamongan itu kemarin dapat penghargaannya itu 5. Jadi top 10-nya, top 31, top 41, terus budaya reformasi birokrasi itu ada 3 instansi yang dapat, berarti dia borong 5, tertinggi. Yang dapat 2 tidak banyak sih ya, hanya kami, terus Lamongan kemarin 5 dan 2. Hanya kami berikan apresiasi pada UPD, dan saya kira kerja ini adalah kerja bareng, bukan UPD terkait saja, tapi juga kerja masyarakat. Kenapa kita mungkin ya, kita kok hanya dapat 2 kok kalah dengan Lamongan, hanya mungkin karena kurangnya penataan administrasi, terus belum ngerti bener sesungguhnya apa sih inovasi. Tadi udah sampaikan Pak Sek, untuk memancing supaya daerah itu berinovasi, sekarang lagi digerakkan, ribetnya ada dana DID, dana inisiatif daerah. Yang Kota Malang sebetulnya saat ini kita sudah dapat dalam 78 kalau insya Allah, itu juga karena berkat banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang.